Coba flashback ke tahun 2019. Waduh. 4 Agustus. 4 Agustus itu tidak Ya. Mungkin kita tidak pernah prediksi, but it happened. Ya, jejak digital memang susah ya dihapus ya. Pokoknya Ibu Intan ini teruji klinis. Kemudian, Bu, ada masalah di transmisi. Udah mulai gemetar saya, Bu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan hanya dengan pertolongan Allah. Habis Pak Jokowi dilantik, saya nggak berani, Bu, lihat YouTube, enggak. Itu saya buka media sosial itu mungkin 1 bulan lebih, Bu, 2 bulan lebih saya baru berani buka. Yang pastinya ya kita tidak mau itu terjadi lagi. Betul. Ya. Berbagai hal kita Betul. lakukan mitigasi, Betul. kita tingkatkan terus kehandalan. Ya. Pada saat itu, Bu, apalagi ya pastinya ras ya, Bu, ya. Yang pastinya mungkin kita tidak pernah prediksi, but it happened, Bu. Gitu. Ini apa nih, Bu? Sedikit cerita, Bu, tentang masalah. Terima kasih Bu Nurlana. Jadi adik-adik semuanya, teman-teman elektrizen semuanya. Ternyata jejak digital memang susah ya dihapus ya. Karena apa? Itu udah masuk di ranking ini. Jadi apapun kegiatan saya setelah itu untuk menurunkan itu nggak bisa gitu ya. Karena itu udah paling banyak. Jadi yang sekarang ratingnya atau kegiatannya sedikit. Jadi nggak bisa nyundul ini, nggak bisa diturunkan gitu ya. Oke, tapi ya udahlah. Itu saya nikmati apa yang terjadi. Pertama, saya memang sudah sebagai dirut ya, Bu, sudah pernah jadi dirut anak perusahaan Power, ya, Bu, ya? PLN Indonesia Power sekarang ya. Dulu Indonesia Power, dulu PJB 1 namanya. Pokoknya Ibu Intan ini teruji klinis. Clinically proven. Ya. Gimana, Bu? Tetapi ternyata kurang, Bu, karena kami dari direktur keuangan dulu pertama ya, dari direktur keuangan 2,5 tahun di situ. Jadi direktur utama 3,5 tahun di situ gitu ya, nggak nyelesain semua, jadi 1 periode juga enggak gitu ya. Ini waktu dirut IP juga nggak sampai 1 periode gitu ya. Tetapi karena di PLN Indonesia Power itu kan adalah power generating company, jadi itu adalah teknis, Bu. Jadi yang saya hadapi adalah mengenai aset fisik pembangkit. Di situ saya mulai menata mengenai bagaimana integrasi data sistemnya. Dan saya waktu itu satu hal yang saya tanamkan pada teman-teman, kita harus bisa keluar, kita harus bisa mengambil karena kita itu besar, ya PLN itu besar di Indonesia, Bu, besar apapun, sampai ke anak-anak perusahaannya itu besar, Bu, in term of size, Bu. Jadi kalau ini dijual keluar, itu sebenarnya laku, Bu. Laku karena apa? Kompetensinya sebenarnya kuat. Orang-orang kita, anak-anak PLN ini, insan-insan PLN itu, elektrizen itu kompetensi teknisnya nggak diragukan. Cuman karena apa, Bu? Ladang pekerjaannya itu yang Sabang sampai kompleks dan lebar. Komprehensif. Geografinya aja sudah menantang, Bu. Geografinya aja udah menantang, apalagi tingkat kesulitan di dalam keteknisannya. Jadi udah teruji. Jadi saya bawa waktu itu, saya kepingin, saya canangkan kita harus dapat proyek di luar. Itu satu yang saya ajak teman-teman. Makanya saya waktu itu di luar PLN Group. Di luar PLN Group, betul. Yeah. Itu jadi mereka berlomba-lomba ke sana. Tapi memang karena PLN Group sendiri sudah menyita waktu, ya, tenaga dan ini, ya udah akhirnya belet ke situ semua gitu ya, fokus di situ. Nah, yang kedua, Bu, IT gitu ya, IT dulu nih. IT terintegrasi. Waktu itu saya mengatakan big data, from data to competence. From data to competence artinya data-data kita itu banyak, tetapi belum menjadi ilmu, belum menjadi satu hal yang semuanya akan hilang pada waktu pensiun. Orang pensiun hilang. Nah, itulah dari data-data bagus, akhirnya big data kami buat terintegrasi. Nah, gitu. Jadi teknis, Bu, saya aset manajemen dan sebagai meneruskan Pak Supangkat Iwan Santoso, Bapak ahli aset manajemen. Saya meneruskan beliau gitu ya untuk fokus di sana. Dah. Begitu ke PLN, ini beda anginnya, Bu. Ya, sudah saya di ujung pembangkitan, meskipun besar tapi pembangkitan ini kan ada transmisi, ada distribusi. Ya, lalu saya tugasnya adalah selama dari bulan Mei
ke Agustus, baru 2 bulan juga ya Bu. Ya 2 bulan 2 hari tadi ya. 2 bulan itu saya di EBT. Jadi 2 bulan Ibu sebagai direktur. 2 betul. hari ditunjuk sebagai PLT Dirut. Betul. Ya. Nah, di situ saya fokus. Wah, ini EBT nih. Makanya saya fokus. Wah, senang banget saya EBT langsung menyiapkan yang mengikuti yang sudah disiapkan. Saya panggil McKinsey untuk membuat corporate strategy konsultannya. Yuk kita buat. Ya, akhirnya muncullah yang green itu ya. Iya. Waduk-waduknya PUPR, ayo kita pasangin itu gitu ya, termasuk itu. Bekas-bekas tambang, ayo kita pasangin itu. Udah saking semangatnya. Diberi tugas amanah sebagai PLT Dirut. Oke. Jumat sore Bu, saya ingat banget panggil ke Kementerian BUMN Jumat sore jam 3 habis asar. Habis itu Bu Rini. Lalu kemudian oleh Pak Alius deputinya gitu ya, diserahkan SK. Sebelumnya kan berarti saya serah terima dengan Pak Joko Abumanan. Ya. Pak Joko Abumanan serah terima dengan Pak Muhammad Ali, ya, 1 bulan. Pak Muhammad Ali, Pak Joko Abumanan 2 bulan. Terus saya, saya terima Jumat sore, saya balik ke kantor, siap-siap sebentar, udah pada hilang ya Bu, udah belum sempat melakukan konsolidasi, rapat konsolidasi. Sabtu, Minggu Bu. Ya, Minggu saya sedang menyiapkan acara untuk keluarga. Di rumah saya menyiapkan untuk acara anak yatim. Karena saya mau ada acara pernikahan putra saya. Jadi menyiapkan anak yatim di rumah, manggil. Saya keluar sebentar, sorenya mau datang ceritanya. Jam 10.47. Itu terjadilah. Bu, maaf Bu, di tempat itu. Bu, maaf Bu, listrik mati. Oh, listrik mati. Kok lama ya? Saya karena 23 tahun saya di Indonesia Power, yang saya tanya GM, ada apa ya? Pembangkit aman Bu, gitu. Pembangkit aman Bu, aman ya pembangkit ya. Enggak nih Bu, karena ini refleks ya. Pembangkit aman Bu, oke. Gitu kemudian, Bu, ada masalah di transmisi. Udah mulai gemeter saya Bu. Transmisi. Oke. Kemana nih saya harusnya? Oke. Akhirnya saya ke Gandul Bu. Saya dengan Bapak, saya ditemani suami, saya ke Gandul. Di situ terangkanlah sistem transmisi. Disitulah saya langsung belajar SKS Bu. S2 langsung ujian. Nerima langsung ujian. Sekalian jadi dokter. Langsung dokter itu disertasi bisa ketemu tuh Bu, bener. Ujian langsung. Tangkep, dengarkan. Begini, enggak Bu, salah Bu. Oke, ulang lagi. Oke. Tangkep. Dah. Maklum Bu, kalau namanya sistem SKS itu kalau ujian itu harus urut-urutannya ya Bu ya. Nah, ini kalau ini diurutan digeser sedikit tuh goyang kan Bu ya, karena pelajarannya juga baru semalam dan dari semalam itu tekanannya tinggi karena harus menyampaikan progres kepada wartawan. Nah, saya belum dibekali mengenai bagaimana komunikasi dengan wartawan Bu. Itu eksternal ya. Eksternal. Itu saya belum dibekali sebagai di level holding ya Bu. Kalau dulu saya di Dirut sudah, tetapi kan sifatnya keteknisan. Makanya yang muncul adalah saya sebagai seorang teknis gitu ya. Itu bukan sebagai Dirut yang memang harusnya bicaranya di level ini gitu ya. Itu karena belum diajarin Bu. Jadi belum diajarin bagaimana mengkomunikasikan dengan baik dengan stakeholder media ya. Tapi ya sudah nggak masalah. Terjadilah Bu, semalam belajar karena itu libur, jadi direktur yang juga menemani juga mereka ada yang masih di luar kota dan sebagainya. Nah, kebetulan beberapa direksi PLN datang ke Gandul kemudian menyiapkan materi karena Pak Jokowi meminta kita datang ke istana sebenarnya. Kami sudah siap, lalu kemudian dipanggil lagi, diinfo lagi bahwa Pak Jokowi yang datang ke kantor PLN dan tidak mau di ruangan yang besar. Benar. Oleh karena itu, Bu, jadi yang namanya Bandung Bondowoso ya teman-teman PLN juga, Bu, menyiapkan ruangan karena kan harus ada standar ya untuk menerima seorang presiden. Iya kan? Ini jauh lebih susah. Juga susah. Mereka juga jadi fokus teman-teman PLN juga terpecah menyiapkan ini dan kami menyiapkan materi teknisnya. Bu. Disitulah saya merasa bahwa pasti ini sudah ada yang mengatur Bu. Sebagai seorang manusia
saya menyadari bahwa ada satu titik yang saya sudah pada titik yang paling rendah, gitu ya. Dan saya mencoba untuk bersyukur. Pasti ini sudah diatur, gitu. Nah, pada saat itu ya saya serahkan semuanya. La haula wala quwata illa billahil itu udah adalah doa yang pasrah sepasrahnya dan itu pada titik kalau orang kadang-kadang mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyadzim, tiada daya dan kekuatan hanya dengan pertolongan Allah. Itu kadang-kadang hanya biasa gitu Ibu. Tetapi itu benar-benar bagi saya itu makna benar-benar. Karena tidak ada lagi sekarang yang menolong saya, tidak ada lagi. Ini sudah tidak ada daun yang jatuh tanpa izin. Ya. Tidak ada daun yang jatuh tanpa izin. Jadi kejadian ini di mana saat saya menjadi PLT Dirut dalam 2 hari, ya, dan saya masih memegang tugas saya 2 bulan kemarin sebagai direktur pengadaan saya, itu pasti sudah diatur dan pasti ada tugas dari Tuhan, dari Allah yang memang harus diberikan kepada saya, gitu ya. Nah, harus diberikan kepada saya. Jadi saya udah tidak bisa lagi mengelak, gitu Bu. Saya nggak bisa mengelak dan saya anggap oke. Saya terima, saya telan Bu. Itu yang namanya saya menelan sesuatu yang bergejolak. Kok saya sih? Saya lempar aja deh, kan saya baru 2 bulan. Itu ada Bu, berkecamuk di dalam batin saya. Tapi balik lagi, oke. Tadi kemarin Jumat saya menerima surat, meremas selembar kertas sebagai PLT Dirut. Ya sudah, tanggung jawab itu ada di saya. Ya, saya mau lempar nggak menyelesaikan masalah. Bagi saya itu tidak menyelesaikan masalah, saya hadapi saja. Gitu. Apapun saya bisa melakukan, Tuhan pasti akan menolong. Ya. Akhirnya Bu, dengan kepasrahan yang super tingkat tinggi dan saya merasakan itu ada titik saya mengatakan bahwa memang orang pasrah itu di situ. Itu berjalan Bu, mengalir. Entah apa, saya juga diberikan kekuatan. Pak Jokowi ngomong apa, saya ngomong apa, ya sudah. Terjadilah, itu ya Bu. Langsung udah ditanya begitu saya ngelihat videonya juga, oh Kak, Pak Jokowi ngomong apa, saya ngomong apa, ya udahlah gitu ya. Udah terjadi begitu, ya udah. Ya saya terima apapun, tapi yang saya lakukan adalah bentuk tanggung jawab. Karena saya menerima selembar kertas tugas, itulah yang saya lakukan karena saya sebagai seorang pemimpin, saya tidak bisa melempar tanggung jawab itu kepada siapapun lagi, ya. Dan itulah yang saya terima. Nah, pelajaran pertama dari seorang pemimpin adalah menerima responsibility, tanggung jawab. Maka dan itu memang ada di saya Bu. Saya memang tipe pejuang. Jadi artinya kalau itu jadi tanggung jawab saya akan berjuang. Saya akan lakukan, saya akan terima konsekuensinya begitu. Ya menerima. Termasuk Pak Jokowi seperti itu, oke. Yeah. Apa yang saya lakukan setelah itu best effort. Mendengarkan Bu. Yang kedua setelah menerima tanggung jawab adalah mendengar Bu. Pemimpin memang harus banyak mendengar. Karena tanpa mendengar kita tidak mendapatkan solusi yang terbaik. Karena teman-teman itu hebat. Mereka lah tahu ya. Ini harus begini, ini harus. Kalau kita tidak dengarkan, itu tidak mungkin. Nah, oleh karena itu memang kita mendengar. Kadang-kadang ego kita sebagai seorang pemimpin sok tahu ya. Tetapi di sempat itu saya diajarin suatu pelajaran bahwa memang saya tidak tahu Bu. Ya. Oleh karena itu adalah membuat saya harus mendengar. Jadi gitu. tidak perlu malu mengakui bahwa memang kita tidak tahu. Tidak tahu Bu, memang tidak tahu. Saya 25 tahun di pembangkitan Bu, ya. Dan besar dari sana Bu. Saya besar dari sana. Ibaratnya kalau teman-teman Bu Inten kalau diajak ngomong sama Bu Inten, awas ya nanti di situ tahu loh, dia di sana tahu gitu ya. Ya karena di situ ya Bu. Tetapi pada waktu bicara mengenai distribusi, apalagi yang sekarang ini bicara mengenai sistem kelistrikan, Jawa, Madura, Bali adalah yang super kompleks dan nomor 1 ya. Dan itu kalau di luar negeri itu super kompleks Bu. Orang luar negeri juga belum tentu bisa dengan tingkat kompleksitas ya. Ya. Jadi saya menerima Pak Edwin di situ waktu itu gitu ya. Sekarang Pak Edwin sekarang jadi direktur ya. Itu beliau menjelaskan ya kepada saya Pak Pak Evi Haryadi menjelaskan beliau ahlinya Bu. Beliau ahli transmisi, ahli pengatur beban dan sebagainya. Mereka menjelaskan begini.
Oke, Bu. Dan kemudian diatur, ditata. Setelah itu kami datang ke Panglima TNI, kami datang ke Kasat untuk memohon, meminta bantuan. Saya tunjukkan kue lapis, Bu. Nah itulah, Bu. Habis itu, Bu, ini yang menarik itu, Bu. Begitu kejadian itu sudah habis Pak Jokowi dilantik, saya nggak berani, Bu, lihat YouTube, nggak. Itu saya buka media sosial itu mungkin 1 bulan lebih, Bu, 2 bulan lebih saya baru berani buka. WA aja nggak saya buka, Bu, karena saya tidak kuat. Saya khawatir emosi saya, tenaga saya, kekuatan saya hilang gara-gara pro kontra. Jadi energi kita habis untuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya kita harus move on ya, Bu, ya, tidak perlu berpikir tentang apa betul. Tanggapan netizen gitu ya. Orang kalau mau bicara gampang ya, Bu. Iya, benar. Ada yang bagus benar, tapi kan itu hak mereka. Karena sebenarnya komentator tuh memang lebih cerdas daripada pemain. Benar kan, Bu. Ya. Jadi, Bu, saya udahlah mendingan biarin, toh itu hak mereka bicara. Yang baik-baik juga mereka berarti mereka care kepada kita. Yang tidak baik mereka tahu berarti itu bukan itu, barangkali gitu ya. Jadi saya terima. Oleh karena saya nggak usah dengarkan dulu. Saya fokus dulu. Apa nih habis ini apa. Habis itu, Bu, saya datengin ke Panglima TNI karena saya cuma bawa, Bu, foto kue lapis. Yang saya maksud kue lapis itu gini. Ini tower, Bu, tower pembangkit. Di bawahnya ini galian C, Bu. Dulu pembangkit transmisi itu 500 kV itu dibangun saat, Bu, galian C-nya itu masih bagus, Bu, masih bukit dan sebagainya. Itu, Bu, sekarang kue lapis. Ini begini, tower. Lalu ini cuma disisakan sedikit nih, Bu. Ini begini. Ini jurang cuman sepotong kayak kue gitu. Jadi ini rawan sekali. Ini udah berupa galian-galian pasir yang galian C itu. Seperti itu, Bu. Karena kan memang PLN nggak bisa membebaskan lahan. Kan memang hanya tapak tower kan. Habis itu kan ROW, gitu kan? ROW, yaitu tali asih, kan gitu ya. Kayak gitu. Jadi seperti itu, Bu. Saya tunjukkan, Pak, ini kalau tidak dibantu oleh aparat keamanan, menyerah, Pak. Mau diapa-apain kejadian seperti ini, bisa terulang. Bu. Masya Allah, Bu, subhanallah, ketemu Pak Hadi Cahyono, ya. Lalu Pak Kasat, Pak Andika, gitu. Ibu butuh apa? Begini-begini, Pak. Nggak usah pakai MOU, jalankan. Nanti MOU-nya jalan sekarang. Kawal tuh teman-teman PLN membersihkan ROW. Masya Allah, Bu, dalam sepanjang sejarah, Bu, ROW bersih, Bu. Itu saya menangis, Bu, melihat foto ditunjukkan teman-teman ROW bersih. Saya benar-benar mungkin ini tugas. Kalau nggak ada ini, ingat ya, Bu, di Bogor pernah ya, Bu, orang disulam gigi mulutnya gara-gara melawan Sutet. Kan gitu, Bu. Itu di Bogor. Mereka membuat aksi mulutnya dijahit. Kalau tidak mau ada Sutet. Mereka mengatakan bahwa ini mengganggu protes dan sebagainya. Nah, ini 500 KP ini diperlukan kan gitu ya. Ya memang kalau PLN disuruh membebaskan, ya boro-boro membangun itunya. Uangnya habis dipakai untuk membebaskan lahan. Jadi hanya bisa tapak tower. Nah itulah, dan itu sudah ada ilmunya yang ditetapkan dalam Permen SDM mengenai berapa jarak aman dan sebagainya. Nah itulah, Bu. Saya merinding, Bu, melihat itu, Bu. Betapa itu langsung polisian. Saya juga datang ke Wakil Kapolri waktu itu, wakilnya. Saya ke sana, lalu kemudian ke Kejaksaan Agung. Waktu itu saya juga menghadap semua aparat penegak hukum, kami menghadap karena kami terus terang teman-teman PLN waktu bertugas mau merapihkan itu saja, Bu. Itu di berita acara. Kan gitu ya. Mereka merapikan itu di berita acara. Jadi teman-teman itu di lapangan menghadapi situasi yang tidak kondusif untuk menyiapkan itu. Ya, dan artinya itu, ini, Bu, ya, walaupun itu tugas kita, tapi PLN tidak bisa bekerja sendiri. Tidak bisa bekerja harus sendiri. Ada keikhlasan dan juga kerjasama dengan semua pihak, sehingga ini bisa berjalan gitu ya. Betul. Seperti itu, Bu, sampai akhirnya kami datang ke Seskap meminta supaya itu menjadi satu peraturan.
bahwa memang tidak bisa PLN sendiri. Mereka Pemda meskipun itu ya tanggung jawabnya juga gitu ya. Karena kan di luar ya Bu, nggak kayak pembangkit Bu. Makanya bedanya Bu, kami waktu itu kalau kami di pembangkit itu kan satu lokasi Bu, selesai. Ya, satu lokasi terlokalisir. Pembangkit berarti kita harus mengelola juga kawasan itu, lingkungan gitu ya, dengan CSR gitu ya. Itu oke. Tetapi begitu bicara transmisi, sepanjang itu kilometer. Pak Darmo cerita ini kalau dunia ini udah 1,5 kali dunia gitu ya. Ekuator itu 1,5-nya. Mau itu yang terjadi dengan jumlah kilometer sirkuitnya PLN, transmisinya PLN. Jadi tadi Bu saya sampaikan, secara kompetensi teknis, secara leadership, teman-teman PLN itu top Bu. Karena dia mengelola suatu aset yang aset itu memang sangat besar dan sangat kompleks. Tapi ya itulah memang kolaborasi diperlukan karena ada aset yang tidak bisa dikontrol oleh tidak PLN full sendiri. of kontrolnya PLN karena berada di lingkungan masyarakat, berada di lingkungan yang bukan tanahnya PLN gitu ya Bu ya. Sampai kepada yang distribusi ya Bu ya. Benar ya Bu, gardu induk. Kalau gardu induk transmisi masih lumayan ya Bu. Biasanya menyatu ya dengan tower ya. Sutetnya 500 kV dia masih menyatu, tapi begitu yang distribusi ujung-ujung udah menyatu dengan tempatnya masyarakat pelanggan. Sehingga susah mau dipelihara saja, mau pintu masuknya jangan-jangan sudah kadang-kadang sudah ditutup gitu ya, susah aksesnya. Nah itulah dan itu Bu, jadi saya akhirnya menyadari bahwa mungkin 4 Agustus diberikan kepada saya sebagai seorang wanita Bu. Kalau dipikir juga ya, pas gender lagi, aduh ya Allah gitu ya, gitu. Aduh benar-benar deh gitu ya. Tapi ya udah saya dekati dengan kepemimpinan sebagai seorang wanita. Ya ada keterbatasan, tapi juga ada kelebihan gitu ya. Dan itulah yang kami harapkan, kolaborasi, dukungan, karena memang tidak mungkin PLN sendirian. Ya, apalagi asetnya tersebar di seluruh Indonesia dan PLN mendapatkan penugasan sebagai PSO. Ya, dan itu mulia Bu, mulia sekali gitu. Nah ini Bu, yang pastinya ya kita tidak mau itu terjadi lagi. Betul, ya. Berbagai hal kita lakukan mitigasi, kita tingkatkan terus kehandalan ya dari pembangkit, transmisi, distribusi. Tapi ya kadangkala ada hal-hal yang memang unpredictable tapi terjadi Bu. Ini pesan Ibu kepada pemimpin-pemimpin PLN saat ini seperti apa kira-kira Bu untuk mengatasi dan menghadapi hal-hal yang seperti itu? Ibaratnya saya lebih kepada bagaimana sesuatu yang kecil itu bisa dieksekusi. Kementerian sudah sangat bagus dengan dibentuknya Satgas. Yang lain dan juga yang wannabe leader, woman leader gitu. Mari kita sama-sama dan mendengar, kalau sudah menjadi pemimpin memang mendengar.